Keluhan orang tua siswa dalam situasi pandemi COVID-19 SMP Negeri 7 jual seragam dengan harga fantastis, dalih koperasi. Orang tua siswa keluhkan harga seragam yang dijual SMP Negeri 7 Kota Tangerang, Banten. Dengan harga seragam sesuai kebutuhan yang disediakan sekolah dengan harga Rp700.000 untuk 3 setel baju seragam, berikut atribut serta 2 pasang kaos kaki dan 1 buah topi. Hal ini sangat memberatkan saya, ujar orang tua siswa. Saya mengira dengan sekolah di negeri bisa mengurangi beban, namun sama saja bahkan jauh lebih mahal. Suami kerjanya serabutan sebagai supir angkot, saya juga hanya ibu rumah tangga dan rumah masih ngontrak harus menanggung biaya seragam sekolah lagi, soalnya kalau tidak dilunasi kartu pelajar anak saya tidak dikasih sama pihak sekolah, dan duitnya saya setor di tata usaha. Hal ini disampaikan di rumah kontrakannya saat Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Endang Supono bersama tim media tanggal 18 Oktober tahun 2021. Jika perbandingan harga pasar dengan harga yang ditetapkan koperasi sekolah, harga sekolah Rp700.000 3 setel dan atribut, sementara harga pasar 1 setel Rp105.000 dikali 3 hanya Rp315.000, selisih harga Rp385.000 per siswa. Menurut Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27, larangan melakukan pungutan membeli seragam. Dan prinsipnya, sekolah negeri tidak boleh cari untung. Selain itu, jika itu menjadi beban kepada orang tua siswa, maka dibebaskan dan bisa beli di luar, dan harga sesuai tenor. Dari pendapat ahli, kalau pungutan liar pungli adalah sebuah tindak kejahatan, dan bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12E dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan. Yang perlu kita tanya sekarang begini Pak, kita hanya minta matematikanya seragam itu kok sampai 700 seperti apa matematikanya, tapi kata menurutkan ada rumus kok bisa nyampe ke 700. Kita nggak mengatakan harus gratis, tapi jelaskan dalam Permendikbud itu sekolah itu dilarang untuk memperjualkan seragam, ya. Kedua, mencari keuntungan. Nah, jadi yang perlu kita mau lakukan minta diaudit, salah satu rumus biar nyampe itu harga 700 ini dari mana? Nanti kan ada harga di Bukalapak, kita lihat harga seragam berapa satu kan itu. Itu aja kita minta. Karena apa? Ini kan sudah menjadi sebuah polemik. Ini yang ketua cuma berapa orang. Pasti kalau kita merasa lebih dari 2 itu udah termasuk, udah masih. Kalau cuma 1 ya mungkin karena orang bodoh, apa-apa lebih dulu 1 itu kita. Tapi ini kan bukan cuma 1 Pak. Lihat lagi kita, ya. Ini yang mau kita pastikan. Matematikanya biar nyampe hitungan angka harga 700 itu dari mana? Kasih tahu dong. Ini kan zaman kita informasi publik Pak. Ya. Ini semuanya transparan. Ya. Sama dengan kemudian dana bos. Kan itu. Mungkin dana bos belum bisa kita lakukan sekarang karena masih dalam proses pemakaian. Cuma sekarang sudah terjadi dulu. Ibu ini sudah membayar 700. Dengan bahasa kalau nggak lunas kartu pelajar tidak akan dikeluarkan. Berarti ada bahasa intimidasi dengan tanda kutip, ya. Tadi Bapak bilang tidak harus dipaksakan. Benar, itu sah saja menurut kami. Tapi kan itu pengakuan dan memang nyatanya dibayar. Nah ini yang mau kita luruskan. Jadi makanya kemarin kita minta ke DPRD juga sama teman-teman LSM dan aliansi, minta kepada pihak terkait untuk diaudit. Nah, ketika kita temukan sedikit pun pelanggaran dan penyalahgunaan sana, kita akan melaporkan ke ranah hukum, kita bilang. Ini yang kita pastikan. Makanya kenapa? Ya, biar saja kita lihat begini, orang lagi susah begini, rumah ngontrak, bawa seragam aja minta dari saya sendiri, saya mau naguain ada. Ini yang kita mau masuk.
Padahal kemarin waktu paripurna penyelenggaraan pendidikan kita vokal bilang, anggarkan sebanyak-banyaknya untuk pendidikan. Kita nggak mau masyarakat kita itu bodoh kita bilang. Berapa? Biar masyarakat kecil ini terbantu gitu loh. Tapi ini yang katanya begini kan. Ini kan tekuk kan orang lain. Minta uang ke saya kasih, kirain mau buat apa? Udah 3 bulan, mana uang saya bilang? Belum ada. Kan udah mau suaminya belum narik aja, kadang dapat 10.000, satu hari 10.000. Gimana pun bayar, rumah aja belum bayar kontrakannya. Bayar uang seragam. Saya kan langsung, kok seragam? Bukan seragam itu subsidi, kita bilang. Bayar berapa? 700. Itu Pak, masalah ini. Kayaknya secara tidak langsung kita dapat informasinya. Kayak kita nggak mau nanya. Dan Bapak boleh cek nama saya sekolah, saya nggak pernah datang ke sekolah. Bapak boleh cek seluruh kota Tangerang. Pernah nggak saya datangi sekolah? Saya tahu dana bos itu dikelola, benar dikelola, kita nggak mau ngurusin. Kita percayakan ke sekolah yang kelola. Kita bukan orang lain datang ke sekolah pulang-pulang bawa amplop. Oh, sorry, kita perlu begitu. Lihat nama saya, ada nggak di buku tamu? Bertahun-tahun saya, nama saya tahun-tahun, jangan setahun, 2 tahun lihat. Ada nggak buku nama saya seperti itu? Mana itu nggak ada. Saya datang 2019 itu ini semua ya. Dan perlu diketahui bahwa ada dana personal dan ada dana non personal. Dana personal itu adalah dana yang dibiayai oleh personal. Dana non personal itu dibiayai oleh pemerintah. Di antaranya dana personal apa tuh? Mobilan, sepatu, mungkin sekolah mereka, alam, mungkin sekolah mereka. Ya, nah itu dana personal. Dana non personal dibiayai oleh pemerintah. Alat-alat peraga, olahraga dan sebagainya, atas dan sebagainya disediakan, matras dan sebagainya. Nah, ketika itu untuk dana personal itu harus orangnya sendiri, dan kami gitu tidak sanggup untuk membiayai dana personal, dan kami harus punya ada ciri khas, kan gitu. Nah, ciri khas ini seluruh Indonesia dan bahwa Permendikbud pun itu memperbolehkan karena pun harus punya ciri khas. Dengan cara musyawarah kan, dan tidak terikat. Tidak harus bermusyawarah, tidak terikat, kan gitu. Dan itu harus adalah legowo, kan gitu. Nah, kami di sekolah gitu, saya tidak memerintahkan dan saya tidak mengambil dan saya tidak mengirim dan saya tidak mendorong untuk pengadaan dana personal, kan gitu ya. Nah, ketika misalkan setelah saya meeting tanggal 11 itu banyak sekali yang menanyakan tentang hal, saya bingung bagaimana caranya. Akhirnya saya serahkan ke koperasi, kan gitu. Sekarang begini Pak, Dan kemarin Pak, mohon maaf, kemarin sosialisasi dari Kejaksaan Pak Bayu Probo Sutopo SH, dia sebagai Intel Tipikor ini mengatakan bahwa itu adalah sah-sah sebagai ciri khas daerah, dan itu adalah tidak ada wewenang dari Kemendikbud pusat. Itu adalah wewenangnya di daerah pendidikan, dan sekolah harus punya ciri khas. sekarang begini Pak, Iya. kita kan kembali lagi
terkait peraturan pendidikan Pak. Ini terkait peraturan pendidikan, anak usia dini dan anak sekolah dasar itu diwajibkan untuk sekolah Pak. Betul. Betul. Benar nggak Pak? Betul. Sekarang dengan kondisi keluarga yang seperti ini mohon maaf Pak, seharusnya sekolah itu melek. Bisa tahu nih kondisi orang seperti apa. Betul. Jangan sampai ibu ini anaknya nggak sekolah, kita udah zolim loh Pak. Jangan, harus sekolah ibu. Nah, kalau udah ada peribahasa tadi penyampaian, kalau misalkan tidak ikut bayar, tidak diberikan kartu apa tadi yang disebut sama Pak? Nah, berarti kan kita menghambat pendidikan Pak. Itu salah. Nah, Itu kan salah. jelas disampaikan oleh abang kita ini tadi. Ini ada penekanan bahwasanya kalau misalkan anaknya tidak bayar terkait masalah bayar pakaian, seragam, tidak mendapatkan kartu. Tidak. Saya sama sekali tidak benar itu. Nah, ini kan jelas barusan abang sampaikan. Kan gitu. Tuh. Apalagi yang Bapak bantah? Lah, kalau kita ngeliat kondisi Pak, nih maaf nih, sekolah ini harusnya melihat Pak. Saya jujur pengamat di masyarakat, saya hal-hal seperti ini sangat tidak baik buat generasi kita ke depan Pak. Seharusnya guru ini tempat panutan untuk anak-anak kita, adik-adik kita untuk belajar Pak. Betul. Tapi kalau dengan kondisi ada seperti ini, mohon maaf Pak, banyak masyarakat kita nanti akan tersingkirkan dan negara ini mau dibawa kemana? Gitu. Baik. Kan sangat jelas Pak. Ya kalau bahasa Bapak tadi Bapak sampaikan sampai ke kejaksaan bahwa saya ini boleh, ayo kita sama-sama membuktikan aja gitu loh. Mau seperti apa nanti ini bahasa ini betul-betul menyalahi atau tidak? Dengan peraturan-peraturan yang ada, kalau menurut Bapak tadi udah kejaksaan, udah sounding bahasa ini diperbolehkan oleh Kemendikbud, oke, ayo kita sama-sama buktikan. Jangankan ibaratnya sampai bisa Rp1.000 ada yang nongol, saya sikat. Jadi gini, bahwa sekolah harus punya ciri khas seperti ini. Nah, ciri khas itulah, gitu ya, ciri khas itulah yang sebagainya. Nah, bagi misalkan siswa atau orang tua aja, mungkin nanti akan disubsidi lah. Ya jelas, itu harus gitu loh. Tapi ini kan ada pemaksaan di situ yang jelas, Pak. Tidak ada pemaksaan. Nah ini orang tuanya Pak yang menyampaikan. Ini baru terlihat sama kita. Kalau tidak terlihat terus anaknya nggak sekolah, apa nggak zolim kita Pak? Anggaran digelontorkan begitu besar untuk sekolahan.